Untuk itu hari ini bagaimana cara kita untuk menjadi yang lebih baik? Kita akan mendengarkan penjelasan dari penyaji atau pemateri kita. Untuk itu akan saya perkenalkan master kita kali ini adalah Ibu Rini Rahayu, SPD MSI. Beliau lahir di Padang Ganting tanggal 22 September 1979. Terus pengalaman kerja Ibu Rini itu sangat luar biasa sekali dan sangat banyak. Dan yang terakhir Ibu Rini menjadi kepala perpustakaan di SD Islam Asofa Pekanbaru dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Untuk pengembangan diri Bu Rini juga sangat banyak sekali. Kita lanjutkan saja bagaimana dengan prestasi Bu Rini. Wow, ini sangat luar biasa. Prestasi Bu Rini yang pertama itu adalah guru berprestasi dari Yayasan Asofa Pekanbaru. Juara 1 guru mengajar dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar di tingkat provinsi di Balai Bahasa Provinsi Riau tahun 2016. Juara 3 guru mengajar dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar tingkat regional Sumatera di Balai Bahasa Provinsi Aceh tahun 2016. Juara 1 guru berprestasi SD tingkat Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau tahun 2017. Finalis guru berprestasi SD tingkat nasional utusan Provinsi Riau tahun 2017. Jadi begitu banyak prestasi yang dicapai oleh Ibu Rini. Semoga kita semuanya, Bapak Guru hebat juga dapat menampilkan, mencari prestasi-prestasi kita yang lainnya. Jadi hari ini Kamis tanggal 29 April 2021 akan kita mulai materi kita. Tapi sebelum itu saya mohonkan kembali kepada Bapak dan Ibu Guru hebat untuk menonaktifkan kameranya. Jadi saya harap Bapak Guru hebat dinonaktifkan dulu kameranya. Ibu Vivi mohon dinonaktifkan kameranya Ibu Vivi. Ibu Vivi dan Ibu Guru yang lainnya tolong dinonaktifkan dulu kameranya supaya nanti tampilan materi yang ditampilkan oleh penyaji kita akan lebih bagus kelihatannya. Atas kerjasamanya saya mengucapkan banyak terima kasih. Dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita serahkan mikrofon kita kepada Ibu Rini. Kepada Ibu Rini kami persilakan. Baik Ibu Erma, terima kasih. Jelas ya suara saya ya Ibu? Sangat jelas Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah bergabung di BIMTEK PGII Ramadan Seri Ramadan Berbagi. Kali ini sudah sampai di hari ketiga, yaitu materi tentang guru penggerak. Sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi salah satu yang sedang memang booming ya Bapak Ibu. Guru penggerak ini memang lagi begitu diminati oleh beberapa guru untuk pengembangan diri mereka. Baik Bapak Ibu, hari ini terima kasih banyak telah bergabung bersama kami PGII, Perhimpunan Guru Inovatif Indonesia. PGII akan selalu memberikan seri-seri BIMTEK yang bisa Bapak Ibu gunakan dan Bapak Ibu ikuti sebagai peningkatan pengembangan keprofesian kita. Baik Bapak Ibu, Bu Erma, saya izin share screen. Ya, silakan. Sudah terlihat, Bu? Sudah, Ibu. Oke, baik. Bapak Ibu,
Hari ini memang materi yang saya ambil yaitu tentang guru penggerak dan dengan judul kupas tuntas. Berarti sebenarnya hari ini kita hanya sharing untuk mengetahui apa sih sebenarnya guru penggerak tersebut. Nah, saya sesuai dengan tadi yang telah dibacakan oleh Bu Erma, saya guru SD Islam As-Sofa Pekanbaru. Sekarang saya lagi menjabat di posisi wakil kurikulum kelas 1, 2, 3 dan mengajar kelas rendah. Dan satu lagi saya merupakan guru penggerak angkatan 1. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar atau yang belum pernah mendengar sama sekali, moga nanti setelah ini Bapak Ibu akan mengetahui apa sih sebenarnya guru penggerak itu. Oke, baik. Agenda kegiatan kita hari ini adalah pembukaan. Tadi setelah yang kita lewati, kemudian kegiatan kedua kita yaitu mulai dari diri sendiri, kemudian informasi apa itu guru penggerak, yang ketiga, yang keempat adalah refleksi, dan yang terakhir adalah penutup. Kita masuk yang kegiatan kedua yaitu mulai dari diri sendiri. Baik Bapak Ibu, saya ingin mengetahui dari Bapak Ibu sedekat mana Bapak Ibu mengenal program guru penggerak. Jadi saya ingin Bapak Ibu menuliskan apa sih guru penggerak yang sekarang yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu. Hal itu dapat Bapak Ibu tuliskan di link Jamboard. Link Jamboardnya akan saya bagikan di kolom chat. Baik, bentar ya Bapak Ibu. Sudah ada di link chat Bapak Ibu, link Jamboardnya, silakan Bapak Ibu klik. Nah, tampilannya seperti ini nanti Bapak Ibu. Bu Erma, apakah sudah ganti share punya saya? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, di link Jamboard ini silakan Bapak Ibu gunakan yang stick note ya Bapak Ibu, bukan yang pena, tapi yang stick note yang ini. Silakan Bapak Ibu klik, kemudian silakan Bapak Ibu tulis nama Bapak Ibu, kemudian asal sekolah, dan Bapak Ibu tulis apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang program guru penggerak. Silakan Bapak Ibu. Sudah ada yang masuk sekitar berapa? Sudah 8 viewer. Silakan yang sudah masuk ke link Jamboard saya, silakan ambil stick note-nya. Silakan dituliskan di sticky note-nya apa sih program guru penggerak yang Bapak Ibu ketahui sekarang ini. Silakan Bapak Ibu. 5 menit cukup ya Bapak Ibu, atau 5 sampai 10 menit? Wah, sinyal Bun nggak terbuka. Nggak terbuka? Iya. Oh, ada yang sudah bisakah masuk? Boleh, saya tunggu. Kalau enggak nanti kita kembali ke kolom chat aja. Kita coba dulu ya Bapak Ibu. Oke, silakan. Kalau yang pakai handphone memang ini ya Bapak Ibu memang tidak bisa, tapi jika Bapak Ibu menggunakan PC insya Allah bisa. Karena kalau pakai handphone Bapak Ibu harus install dulu di Play Store Jamboard-nya. Oke, jangan pakai yang pena Bapak, udah ada yang mencoba menulis, nggak apa-apa. Pakai yang sticky note Pak, ya Bapak Ibu yang ada sticky note-nya. Yang ini, yang ada kotak ya, kotak putih. Sudah ada, pakai pena. Ayo Bapak Ibu, kita coba. Siapa yang pertama bisa ya?
Kita di room. Oke, Bapak Lukman sudah ada. Silakan Bapak Lukman, apa itu guru penggerak? Baik. Mulyadi Wilis sudah. Oke, Bapak. Silakan dijawab. Kita di link ada 95 orang. Oke. Baik, saya besarkan ya. Mutik SMP 1 Bukit Batu, guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan, daring, lokakarya, konferensi. Iya, bagus Ibu Mutik. Apakah Ibu sudah guru penggerak sekarang ini? Boleh Bapak Ibu lanjut, baru 1 orang. Kita 95 orang Bapak Ibu di room. Pak Mulyadi baru namanya. Maaf, saya hapus dulu ya Bapak Ibu. Yang digunakan jangan yang pen ya Bapak, Bapak Ibu, gunakan yang stick note yang di bawah tanda panah. Yang kotak putih. Yang ini. Oke. Oke, Bapak Mulyadi Wilis. Baik, saya geser dulu. Bapak Mulyadi Wilis, SD Swasta Cendana Duri, guru penggerak merupakan program Kemdikbud untuk meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan lokakarya dan dapat membiaskan pada guru lainnya. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang lain. Oke, berarti teks ya. Bikin note-nya yang ini. Oke. Bapak Sumbandri, menggerakkan kemerdekaan belajar siswa karena dengan adanya kemerdekaan belajar siswa akan terjadi transformasi yang sangat dalam sehingga pendidikan ke arah yang lebih baik. Bagus. Baik, alhamdulillah. Lanjut, yang ini yang warna biru, siapa yang nggak ada namanya? Guru penggerak merupakan pendorong transformasi pendidikan Indonesia, diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang murid secara holistik. Oke, baik. Ibu Asma Yeni, SD Selama Sofa Pekanbaru, guru penggerak adalah program Kemdikbud untuk mengajak guru terbaik untuk melakukan perubahan nyata dalam pendidikan Indonesia. Baik, Ibu Dila Surya, SMP 1 Mandau, pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Ibu Animar, saya kecilkan dulu. Bu Animar Susanti, SMK 1 Dumai, guru penggerak adalah merupakan inovasi terbaru untuk memajukan pendidikan Indonesia dengan tema Merdeka Belajar. Berarti kita setuju semua, berarti guru penggerak itu adalah guru yang mau bergerak. Baik. Oke. Baik. Karena sudah penuh, boleh Bapak Ibu pindah ke ini next frame-nya, ke frame kedua boleh juga di sini. Boleh pindah ke sini. Nanti Bapak Ibu jika yang di satu sudah penuh, silakan Bapak Ibu pindah ke frame 2 sebelah. Boleh juga, silakan. Ntar saya lihat dari yang frame 1 lagi tadi. Guru penggerak adalah sebuah program pemerintah untuk mengembangkan potensi guru dengan merefleksi, berbagi, dan berkolaborasi secara mandiri.
Baik. Vivi Anggia SMK 3 Dumai. Oke, ini sudah tadi saya bacakan. Ini bisa saya kecilkan. Bentar. Guru penggerak merupakan pendorong transformasi pendidikan Indonesia, diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang murid secara holistik. Oke. Apakah ada yang di sheet 2? Oh, nggak ada, Baik. Masih ada yang mau menulis, Bapak Ibu? Masih lanjutin atau gimana? Guru penggerak adalah guru yang aktif dalam meningkatkan kompetensinya dalam pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dalam platform Merdeka Belajar. Febrilda Zahra, SMP Muhammadiyah 50 Jakarta. Baik, oh ada yang dari Jakarta. Selamat pagi Jakarta. Nggak ada yang pindah ke FEM 2 ya. Oke, ini di FEM 2. Kita pindah ke FEM 2 ya Bapak Ibu. Sri Wahyuni SD 49 Mandau, guru penggerak adalah program pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru agar pembelajaran bisa bersifat student center. Sepertinya cukup ya, Bu Erma gimana? Kita tunggu dulu. Bun. Oke Bun, dilanjut saja Bun. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, nanti jika Bapak Ibu masih mau mencoba, silakan lanjutkan di sheet 2. Nanti kita lihat di akhir sesi bagaimana pendapat Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan slide soundnya. Oke. Sudah cek Bu Erma ini slide saya? Masih link Jamboard tadi Bun. Oh, masih link Jamboard, berarti saya stop dulu. Sekali lagi mohon maaf untuk Bapak dan Ibu peserta webinar. Tolong dinonaktifkan dulu kameranya Ibu. Sudah ganti ya Bu? Belum Bun, masih link Jamboard. Iya kah? Bentar. Oke, baik. Saya cek ya Bapak Ibu share-nya. Itu? Belum Bun, atau sinyal saya di sini yang bermasalah? Oke, Bapak Ibu. Bagaimana Pak Lukman? Pak Lukman gimana? Di saya pun masih tampilan link Jamboard, Bu. Masih ya? Oh, bentar. Saya udah stop. Oke. Udah. Oke, baik. Belum saya stop ternyata. Nah. Sudah? Belum Bun. Tunggu ya. Sepertinya ini sudah saya stop. Atau saya tutup aja ya. Oke deh, saya tutup. Oke. Sekarang. Maaf ya Bapak Ibu. Harusnya sudah berpindah. Nah. Kalau yang ini juga belum, Ibu? Bentar Bun, masih berputar-putar. Oh ya, baik. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan yang Bapak Ibu sampaikan tadi, benar bahwa guru penggerak itu adalah program dari kementerian. Baik, saya lanjutkan. Pak Lukman, apakah terlihat
Udah ganti share screen saya? Sudah. Nah, Sudah. silakan. Udah, oke. Benar, merupakan guru penggerak itu adalah program Kementerian Pendidikan yang memang bertujuan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, apa sih syarat kita bisa mengikuti program guru penggerak ini? Syarat utama itu adalah Bapak Ibu harus memiliki akun SIM PKB. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya akun SIM PKB Bapak Ibu yang dari awal ketika mengikuti sertifikasi kita ada melakukan UKG, uji kompetensi guru. Nah, kita ada dapat nomor UKG, nah itu adalah akun SIM PKB kita. Nah, akun itu berlaku untuk seluruh kegiatan yang dari program Kemendikbud, yaitu bertujuan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Menteri kita, Bapak Nadiem Anwar Makarim, apapun perubahan kecil itu, apabila setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti bakal bergerak. Nah, tujuan dari guru penggerak itu sebenarnya adalah membuat Indonesia kita itu akan bisa bergerak. Nah, Bapak Ibu, kita bisa ikutin melalui program Kementerian Pendidikan itu melalui link GTK Belajar Kemdikbud.go.id. Kita coba buka. Ini linknya Bapak Ibu, portal layanan program GTK Kemdikbud. Nah, dari sini kita semua data kita bisa lihat, inilah pengembangan keprofesian kita. Ini SIM PKB admin kita, kemudian ada guru belajar dan berbagi, ada PPG prajabatan dan dalam jabatan, ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, kemudian ada organisasi penggerak, ada diklat, upskilling, diklat penguatan kepala sekolah, diklat calon pengawas, dan diklat calon kepala sekolah setelah studi lanjut guru. Nah, semua link pengembangan keprofesian kita ada di portal layanan program GTK Kemdikbud. Nah, salah satunya portalnya itu adalah guru penggerak. Nah, nanti di sini semua filenya ada di sini Bapak Ibu. Baik, saya lanjut. Nah, sekarang betul kita lihat betul ya Bapak Ibu, apa sih sebenarnya guru penggerak itu menurut kementerian program yang mereka luncurkan. Guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Benar, semua yang Bapak Ibu tulis tadi di Jambot itu memang benar. Jadi guru penggerak itu adalah mendorong tumbuh kembang murid. Jadi memang student center. Jadi memang program guru penggerak ini memang ditujukan agar guru bisa mengembangkan murid sesuai dengan kemampuan mereka secara mandiri atau sesuai dengan kodrat mereka, sehingga nanti akan terbentuklah murid pengembangan mereka itu secara holistik, aktif dan proaktif. Kemudian guru penggerak dituntut juga bisa mengembangkan pendidik lain. Berarti teman sebaya. Sebenarnya Bapak Ibu, hal kecil yang kita lakukan di sekolah selama ini kemudian telah mempengaruhi teman baik di kiri kanan kelas kita atau teman yang berbeda mata pelajaran yang kita pegang, itu Bapak Ibu sudah menjadi guru penggerak. Kemudian juga teladan dan agen transformasi, berarti memang agen perubah. Dari mungkin dulu kita belajar mengajar, saya juga dulu sebelum mengikuti guru penggerak masih mengajar beberapa kali, masih ada seperti yang lama, kemudian sekarang kita setelah belajar guru penggerak, itulah kita akan mencoba merubah paradigma kita sebagai agen transformasi. Tujuan akhirnya apa Bapak Ibu? Tujuan akhirnya tetap ke siswa, yaitu sebagai siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, itu tadi kita udah lihat dari portal umumnya, kita sekarang masuk ke portal guru penggeraknya. Nah, ini portal guru penggeraknya Bapak Ibu. Di sini ada berandal, ini masa. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih dalam tentang guru penggerak, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada sesi tanya jawab,
tentang guru penggerak, kemudian ada lini masa kegiatan, ada detail program, kemudian unduhan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini karena kita hanya share apa sih sebenarnya guru penggerak itu. Apa peran yang dilakukan oleh guru penggerak juga ada, yaitu menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru, menjadi pengajar praktik, mendorong peningkatan kepemimpinan. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa telah ini pertanyaannya itu banyak sampai berapa. Juga nanti Bapak Ibu akan ketemu nanti kabupaten saya di angkatan berapa gitu. Kemudian saya bisa mengikuti grup penggerak ini di angkatan berapa dan bulan berapa dan tahun berapa. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Luman di awal tadi, bahwa sekarang angkatan 4 itu untuk Riau ditujukan di Kota Pekanbaru. Kalau yang kemarin angkatan 1 itu Kota Pekanbaru, angkatan 2 itu Bengkalis, kemudian yang angkatan ketiga Kampar kalau tidak salah. Iya Pak Lukman ya, angkatan 3. Nanti Bapak Ibu bisa mengetahuinya di sini semua hal tentang guru penggerak. Baik Bapak Ibu. Jadi saya dengan penyampaian Ki Hajar Dewantara, jangan setengah hati menjadi guru karena ada didik kita telah membuka sepenuh hatinya untuk belajar. Kita lanjut. Nah, setelah kita tahu apa itu guru penggerak, kemudian portalnya juga kita tahu, sekarang kita mau bagaimana sih cara menjadi guru penggerak. Baik Bapak Ibu, untuk menjadi guru penggerak, pertama tadi syaratnya adalah SIM PKB, kemudian masuk ke portal guru penggerak, kita masuk, login dengan akun kita, dengan password yang sudah ada, kemudian daftar sebagai guru penggerak. Nanti di portal tersebut Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengikuti beberapa langkah yang harus Bapak Ibu ikuti. Apa saja yang harus Bapak Ibu penuhi? Yang pertama, informasi umum diri. Informasi umum diri itu apa? Berapa lama Bapak Ibu mengajar, kemudian pengembangan diri yang sudah Bapak Ibu lakukan, apakah Bapak Ibu mengikuti diklat, kemudian apakah Bapak Ibu mengikuti organisasi untuk pengembangan diri, kemudian nanti ada dua surat yang harus Bapak Ibu penuhi di situ. Yang pertama adalah surat persetujuan dan dari kepala sekolah, kemudian surat rekomendasi. Boleh dari guru senior, boleh dari kepala sekolah, boleh dari pengawas, ataupun dinas untuk sebagai merekom Bapak Ibu sebagai untuk mengikuti guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu akan diharapkan bisa mengisi esai diri. Kalau kami di angkatan 1 dulu, esainya itu pakai timing. Jadi 2,5 jam harus menyelesaikan 13 soal. Jadi satu soal itu sekian menit, itu harus diisi dengan beberapa kalimat karakter kata, 300 paling maksimal atau 500 kata. Kemudian kalau yang angkatan 2, saya tahu dari teman-teman pengurus PGII yang dari Bengkalis, kita dari Bengkalis, yang pengurus PGI dari Bengkalis itu ada 2 orang yang lolos kemarin di guru penggerak angkatan 2, Pak Lukman dan Bu Rina Ridwan. Beliau mengatakan kalau esai itu bisa rentang waktunya 2 minggu gitu Bapak Ibu. Jadi mengisinya ada selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu lumayan lama gitu. Jadi tapi karakter katanya lebih banyak, 1.500 minimal kalau tidak salah saya. Maksimal ya. Jadi esai itu adalah, tapi itu pertanyaan esai itu hanya mengenai siapa sih Bapak Ibu sebenarnya. Kemudian tes skolastik itu memang harus diikuti. Nanti setelah informasi umum, kemudian esai diri Bapak upload, Bapak isi, kemudian ada keluar pengumuman untuk mengikuti tes skolastik. Nanti dari tes skolastik, tunggu lagi pengumuman untuk bisa mengikuti simulasi mengajar dan wawancara di hari terakhir. Dari wawancara ke pengumuman untuk sebagai calon guru penggerak itu ada rentang waktunya. Jadi Bapak Ibu, apakah sampai di sini kita sudah dibilang disebut sebagai guru penggerak? Ternyata belum Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan lagi. Kita baru disebut sebagai calon guru penggerak. Saya dengar kemarin ada beberapa teman yang bertanya,
Bu Rini, apakah tidak ribet gitu? Jadi ada ketakutan gitu dari diri teman-teman yang mengatakan guru penggerak itu sulit atau bagaimana. Padahal setelah nanti Bapak Ibu akan lihat sesulit apa, sebenarnya tidak. Jadi kalau saya sih mengatakan kemarin, kesempatan itu kan tidak datang untuk 2 kali. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jadi Bapak Ibu yang Kota Pekanbaru yang disampaikan oleh Pak Luman tadi ternyata masih buka sampai bulan Mei. Kami berharap dan kabupaten-kabupaten lain dan dari provinsi lain silakan Bapak Ibu untuk mengikuti seleksi guru penggerak. Nah, setelah jadi calon guru penggerak, Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Berapa lama? Pendidikan guru penggerak tersebut dilakukan selama 9 bulan. Jadi selama 9 bulan Bapak Ibu akan belajar melalui LMS, belajar mandiri melalui LMS, kemudian berkolaborasi dengan teman, dan didampingi oleh pengajar praktik baik yang akan mendampingi Bapak Ibu setiap lokakarya. Sebelum lokakarya, pengajar praktik baik itu akan turun ke tempat Bapak Ibu. Nah, kemudian difasilitasi dengan fasilitator, itu kita akan bertemu dengan fasilitator itu di ruang kolaborasi. Nanti beliau akan menyampaikan dan memandu kita untuk mengembangkan pola pikir kita dan menemukan dan menelaah semua modul yang kita pelajari. Terakhir, nanti di akhir subbab modul itu kita akan dikuatkan oleh instruktur, kemudian kita ditunjuk di bawah bimbingan P4TK yang ditunjuk. Kalau angkatan 1 Riau, Jawa Barat, Medan, Aceh itu di bawah P4TK, TKPLB. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat kita masuk ya Bapak Ibu ke link LMS Salon Guru Penggerak. Kita masuk, baik seperti ini ya Bapak Ibu tampilan LMS, link calon guru penggerak. Ini adalah saya, LMS saya, memang halo. Jadi ini per individu. Jadi nanti kita di individu belajar di sini. Ada beberapa modul yang harus kita tuntaskan. Nah, ini nanti kita masuk ke sini Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut dulu. Sekarang dalam selama 9 bulan itu kita ngapain saja. Apa sih yang kita lakukan selama pendidikan guru penggerak yang selama 9 bulan itu? Baik, kita lihat Bapak Ibu, lanjut. Konsep belajar calon guru penggerak itu benar. Sesuai dengan yang disampaikan tadi di link Jamboard, banyak yang mengatakan merdeka belajar. Nah, pembelajaran guru penggerak itu juga merdeka. Apa sih merdeka itu? Kita lihat. M, mulai dari diri sendiri. Jadi kita mulai memang mengenal apa selama ini yang sudah kita lakukan. Kemudian E, eksplorasi konsep. Kita akan belajar dengan modul secara mandiri, membaca dibantu oleh instruktur, video awal dari instruktur, kemudian ada video pembelajaran, kemudian modul bentuk PDF atau PPT. Semuanya kita belajar sendiri, tapi dibantu dengan beberapa ajuan pertanyaan. Kemudian R yang pertama, R-nya 2 ya Bapak Ibu, bukan merdeka tapi merdeka. R yang pertama, ruang kolaborasi, pengerjaan dan presentasi. Nanti kita kolaborasi dengan tim. Satu tim itu terdiri dari 5 orang, jadi kita saling bantu. Kalau saya itu ada 5 sekolah, kita berbeda sekolah, ada 5 SD, SD Santa Veronica, Santa Maria, kemudian SD 168 dan satu lagi SD 51. Jadi kita di ruang kolaborasi itu dibantu oleh fasilitator Bapak Ibu. Jadi kita akan berkolaborasi apa yang akan kita lakukan. Kemudian R yang kedua adalah refleksi terbimbing. Nah, setelah kita eksplorasi konsep, kemudian kita juga sudah berkolaborasi, memahami konsep tersebut, kita diminta refleksi diri sendiri, terbimbing, maksudnya asinkron. Jadi kita mencoba apa yang sudah kita pahami, berubah nggak paradigma kita dari awal kita masuk ke modul tersebut, setelah kita belajar apa yang kita temukan. Kemudian D, demonstrasi kontekstual. Apa yang bisa kita demonstrasi? Berarti demonstrasi kan berarti kita memberikan kepada orang lain. Nah, disinilah Bapak Ibu kita dituntut memiliki kemampuan lebih, yaitu
karena di sini nanti di demonstrasi kontekstual ini kita dituntut untuk bisa share dalam bentuk video, infografis, atau PPT, atau dalam bentuk puisi kita dituntut bisa, ya berarti kita bisa menjadi apa saja nanti di demonstrasi kontekstual. Baik Bapak Ibu, kemudian yang D, setelah itu E-nya elaborasi pemahaman. Nah inilah kita dikuatkan, terakhir kita dikuatkan oleh instruktur bahwa yang kita pelajari itu berubah nggak apa pola pikir kita dari awal sebelum belajar dan setelah belajar. Nah yang terakhir aksi nyata, apa sih yang akan kita berikan ke sekolah setelah kita belajar modul tersebut. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Merdeka itu tidak sendiri, tetapi merdeka itu masih terhubung dengan kita bersama. Berarti bergerak lebih indah jika bersama. Nah, Bapak Ibu, apa sih materi yang dipelajari di dalam pendidikan guru penggerak? Karena kita kumpas tuntas ya, saya tuntasin modul 1 itu yaitu paradigma dan visi guru penggerak. Itu ada 4 subbab. Refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Satu subbab itu kita tuntaskan 1 sampai 3 minggu, karena memang subbabnya banyak Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara di sini akan tidak akan bisa selesai karena waktunya cuma sampai jam 12 atau setengah 12. Jadi tidak akan bisa kita buka semuanya. Mungkin Bapak Ibu kenal inilah yang dipelajari oleh calon guru penggerak dalam pendidikan guru penggerak. Yang pertama dari modul 1 itu ada 4, refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, dan budaya positif. Mungkin ini ada satu demonstrasi kontekstual yang bisa Bapak Ibu lihat. Kita lihat, mudah-mudahan suaranya keluar. Tadi udah dicoba nggak bisa. Bu Erma, keluarkah suaranya Bu Erma? Belum Bun, masih subbab dari modul 1 masih. Subbab dari modul 1 ya. Ya, belum muncul. Oke, baik. Pak Lukman, boleh minta tolong share-kan? Baik, karena dicoba tadi dikirim di WA. Di WA grup ada ya. Tadi di WA grup saya udah ini. Oke, baik. Karena tadi dari punya saya PC saya nggak bisa share suara. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu, Pak Lukman mencoba share screen. Bapak Ibu, dimohonkan nonaktifkan dulu kameranya. Bisa Bapak Lukman? Bentar Bu. Oke, baik. Diingatkan sekali lagi Bapak dan Ibu guru hebat, dimohonkan nonaktifkan kamera videonya supaya lancar pemateri kita menampilkan materinya. Jadi dimohonkan nonaktifkan kameranya Bapak Ibu peserta webinar. Ibu Rini. Ya, baik Ibu.
sebelum Pak Lukman menampilkan materi kita, Oke, baik. ini ada pertanyaan dari Ibu Adri untuk mengisi kekosongan kita. Baik, Ibu. Baik, tapi sebelum itu saya mohonkan sekali lagi untuk peserta webinar, dimohonkan nonaktifkan dulu kameranya Ibu Bapak. Tolong dinonaktifkan dulu kameranya, klik gambar kameranya. Nonaktifkan. Ibu Asmayeni bisa tidak dinonaktifkan dulu kameranya? Ibu Neni? Ibu Elfawati bisa dinonaktifkan dulu kameranya Ibu? Karena kita belum bisa main share screen ini sekarang materinya. Baik Ibu Rini, ini ada pertanyaan dari Ibu Adri, SMP Negeri 9 Bengkalis. Iya Ibu, baik Ibu. Apakah guru penggerak ini hanya guru yang berpendidikan S1 yang bisa ikut? Nah, seperti itu pertanyaannya. Oke, baik. Ini Ibu atau Bapak Adri ya? Ibu? Apa ya? Ibu kali ya? Ibu ya. Oke, Ibu Adri. Syaratnya cuma satu tadi Ibu. Apakah Ibu punya akun SIM PKB? Boleh saya ini. Bu Adri boleh buka suaranya nggak apa-apa? Bu Adri atau Pak Adri nih? Jadi syarat kita untuk ikut guru penggerak ini kita harus ada SIM PKB. Apakah kita tamatan S1 atau tidak itu kalau ada kita SIM PKB berarti kita bisa ikut ya Bu? Iya betul Ibu. Syarat utamanya memang punya akun SIM PKB. Kalau Bapak Ibu sekarang tidak memiliki akun SIM PKB, silakan Bapak Ibu temui operator sekolahnya. Karena SIM PKB itu sekarang langsung link dengan Dapodik. Jadi kalau apa Bu Rini, kalau seandainya guru ini belum punya SIM PKB, berarti cara mengurusnya apakah ke operator sekolah atau kita pergi ke ketua MGMP kita atau bagaimana Ibu Rini? Boleh. Gini, bagi yang ada catatan kan kita harus dulu masuk ke data Dapodik. Itu pertama. Jika Bapak Ibu sudah berada di data Dapodik, berarti Ibu otomatis sudah punya punya akun SIM PKB. Walaupun guru baru ini kan ada nih, saya belum pernah ngikutin UKG nih Bu, bisa langsung keluar akun SIM PKB-nya. Oh seperti itu ya. Jadi memang yang pertama yang Ibu telusuri adalah apakah Ibu masuk ke data Dapodik. Setelah Bapak Ibu masuk ke data Dapodik, Bapak Ibu langsung otomatis memiliki akun SIM PKB. Oke. Jadi memang hubungin pertama ya awalnya ya ini operator sekolah. Oke. Terima kasih Ibu Rini. Semoga para guru hebat sudah bisa memahaminya. Syarat utama kita tadi adalah harus memiliki SIM PKB. Ada lagi pertanyaan yang kedua ini Ibu dari S Nasti. Ibu ini, Ibu apa Bapak ini ya, dia sudah membaca referensi tentang guru penggerak. Apakah benar di antara persyaratan menjadi guru penggerak memiliki masa mengajar tak kurang 10 tahun? Bagaimana itu Ibu? Kalau yang ini tidak Ibu, kalau nggak salah 5 tahun, kalau nggak bukan sebenarnya untuk lolos itu saya ikut kemarin 15 tahun ya. 5 tahun minimal Ibu untuk sudah bisa ikut untuk guru penggerak. Karena ada juga yang kemarin yang dia udah di atas 5 tahun udah bisa ikut. Atau mungkin dari teman nanti ada bisa bantu karena saya agaknya ragu dengan yang ini gitu.
Baik, Ibu. Ini ada dari pertanyaan. Kita sambung dulu ya, Bu. Satu Oke, lagi pertanyaan. bentar, Pak Lukman gimana? Karena nanti biar satu aja pas sesi tanya jawab. Oke. Pak Lukman bagaimana? Coba sudah tampilannya sudah muncul. Sudah share screen-nya Pak Lukman udah bisa masuk. Kemudian ini yang terlihat di YouTube. YouTube-nya belum. Belum. Baru share screen ini layarnya Teams. Oh gitu ya. Ya. Baik. Kalau ini kalau ada Bu? belum, lagi jalan sebentar. Oke, sudah YouTube-nya udah keluar. Oke, mudah-mudahan ada suaranya ya. Tampilan yang ini ya. Nah ya, Ada suaranya nggak Bu? Ada. Oh, belum sama keluar Pak Lukman. Emang nggak keluar juga. Nah itu. Iya benar. Baik, nggak. Sudah ada ya. Oke. Putar aja Pak Lukman, nggak apa-apa, nggak pakai suara. Oke. Ini kayak contoh saja. Keluar. Keluar Bu. Keluar suaranya sebentar ini ya. Semua lagi jalan ya. Baik Bapak Ibu, ini hanya contoh sederhana demonstrasi kontekstual saya pada modul 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Sayanya nggak jalan. Oke. Jalankah videonya Pak Lukman? Jalan. Oh, sama saya nggak jalan. Mungkin ini internet saya. Oke, baik, jalan. Gimana jalan? Ya benar. Berarti ini signal saya kali. Ya, lanjut Pak Lukman. Ya, oke, jalan. Ya, udah jelas Pak, jelas. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan demonstrasi kontekstual dari filosofi Ki Hajar Dewantara, merubah paradigma kita Bapak Ibu. Mungkin di awal pertama kita mengajar itu hanya menyamakan siswa dengan rata. Jadi kemampuan mereka rata gitu. Jadi kita menyamakan. Ternyata tidak. Setelah kita masuk ke setelah kita mempelajari modul dari filosofi Ki Hajar Dewantara, ternyata semua anak itu adalah bintang. Jadi semua anak itu punya kodrat mereka masing-masing. Mereka bukanlah kertas kosong. Jadi mereka itu kertas yang sudah berisi. Sebenarnya mereka punya gitu sesuatu yang bisa kita kembangkan. Makanya filosofi Ki Hajar Dewantara itu konsepnya adalah menuntun. Jadi kita dituntut untuk bisa menuntun, mengembangkan kodrat yang sudah mereka miliki. Kodrat baik itu kodrat zaman ataupun nanti kodrat diri mereka sendiri gitu. Jadi mereka bisa siap dalam kondisi apapun. Baik, ini salah satu kegiatan kami di Sekolah Asofa. Memang pengembangan untuk semua anak bintang kita lakukan semaksimal mungkin. Dan beberapa program dari kepala sekolah kami memang memberikan ruang untuk hal tersebut. Memberikan ruang seluas-luasnya untuk pengembangan kompetensi peserta didik. Jadi kepala sekolah, program sekolah antara lain kami itu punya OSS, Olimpiade Sains DAVA, kemudian punya tahfiz, kemudian ada Olimpiade Bahasa Inggris. Jadi dibuka semua Bapak Ibu. Bagaimana anak itu memang kita kembangkan bukan hanya dari satu kompetensi saja gitu. Apalagi kan memang anak itu kompetensi itu telah berkembang sekarang, tidak hanya satu kompetensi akademik gitu, tapi 8 kompetensi. Baik itu linguistik mereka,
motorik mereka, kinestetik mereka, dan juga visual, audio mereka juga. Oke, baik Bapak Ibu, ini videonya. Mungkin memang signal nih, audio saya juga putus. Oke, baik. Terima kasih Pak Lukman. Oke, baik. Boleh ini change screen kita Pak. Baik. Bentar. Oke. Ada satu lagi Bu? Nanti Bapak itu terakhir. Baik, baik. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, baik. Boleh stop screen-nya Bapak? Terima kasih Bapak Lukman. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, itu modul 1. Jadi itu hanya salah satu contoh demonstrasi kontekstual yang saya buat. Itu hanya contoh sederhana. Ada yang lebih bagus dari ini Bapak Ibu, dari calon guru penggerak lain yang banyak 2.800 yang lolos di angkatan 1 di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa search di YouTube nanti demonstrasi kontekstual yang telah dilakukan oleh Bapak Guru hebat, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia yang telah mengikuti guru penggerak angkatan 1. Nah, di modul 2 kita dituntut Bapak Ibu, setelah kita di sini kita mengenal diri sendiri, mengenal bagaimana mengembangkan siswa dan bagaimana visi kita ke depan sebagai guru penggerak. Di modul 2 kita dituntut untuk praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita melakukan praktek memang Bapak Ibu, merubah RPP juga berubah. Nah, RPP yang berubah yaitu kita diharapkan bisa mengajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini tadi sesuai yang saya sampaikan, 8 kompetensi, mengembangkan 8 kompetensi dari peserta didik. Kemudian diharapkan juga bisa memandu siswa, menuntun siswa agar bisa memiliki kompetensi sosial dan emosional. Kemudian, nah sekali lagi Bapak Ibu, kita diajak sebagai guru penggerak untuk bisa merubah mindset kita. Ternyata di dalam diri kita bisa meng-coaching teman. Jadi kita bisa melakukan coaching, melakukan pengembangan untuk teman guru atau teman sebaya kita. Modul 3 yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Nah, baru di sini kita dituntut sebagai pemimpin pembelajaran. Pada modul 3.1-nya kita dituntut sebagai pemimpin pembelajaran. Pada modul 3.2-nya kita dituntut bisa mengembangkan pengelolaan sumber daya yang berbasis aset, jadi bukan berbasis masalah. Oke. Modul 3 ini sebenarnya ada satu subbab lagi yang sedang kami akan pelajari tapi belum keluar tentang materinya tentang apa. Jalan kami itu masih panjang Bapak Ibu, apapun yang ada di depan itu akan dihadang demi terwujudnya pendidikan yang bermutu. Itu keinginan kami. Sekarang ini adalah bulan April, terakhir kami nanti di Lokakarya, terakhir adalah penutupan guru penggerak itu adalah di bulan Juli. Itu Lokakarya terakhir. Moga jalan kami mulus ya Bapak Ibu, dan kami menunggu Bapak Ibu di angkatan 4 dan angkatan berikutnya. Kemudian di antara subbab tadi, di antara modul tadi itu diadakan Lokakarya. Jadi kami akan masuk hari Sabtu besok itu kami akan masuk ke Lokakarya 4 untuk calon guru penggerak angkatan 1. Baik. Ini contoh laporan, bukan laporan ya Bapak Ibu, ini tidak dalam Lokakarya. Apa sih yang kita lakukan selama Lokakarya? Saya coba share screen aja Pak Lukman, walaupun tadi juga nggak keluar suaranya, saya coba, mudah-mudahan bisa.
apakah ini share screen-nya berubah Bapak Ibu, Pak Lukman atau Bu Emma? Ya, Ibu. Belum, Bu. Sudah YouTube? Belum. Masih sang Lokakarya. Masih, oke. Berarti memang harus di stop dulu. Saya coba share screen. Kalau itu sudahkah? Iya, sudah muncul. Oke, baik. Ya, walaupun tanpa suara ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Ini Lokakarya 1, grup penggerak angkatan 1. Waktu itu kita di Hotel Prime Park Pekanbaru. Kita sudah mau masuk ke Lokakarya keempat ya Bapak Ibu. Jadi di Lokakarya itu yang kita lakukan tetap Bapak Ibu, kita bahas adalah modul-modul bahan-bahan yang kita sudah belajar mandiri di LMS. Jadi di sini nanti kita baru berkolaborasi dengan pengajar praktik baik. Nanti di Lokakarya ini pengajar praktik baik akan memandu kita bagaimana memahami dan menguasai konsep yang ada di modul yang telah kita pelajari. Ini adalah salah satu channel YouTube calon guru penggerak angkatan 1 Kota Pekanbaru Bapak Rofi Yunus. Ini sebelum dimulai, karena memang pembukaan Lokakarya selalu dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan. Jadi memang kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh Dinas Kota ya Bapak Ibu, Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten. Nanti kita dibagi beberapa kelas dan dibagi dalam beberapa kelompok Bapak Ibu. Jadi dalam satu kelompok itu kita ada 5 orang. Jadi kelompok kecil Bapak Ibu. Jadi berkolaborasi, berefleksi, dan berelaborasi. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi kita memang ini Bapak Ibu diajak untuk bisa menyampaikan pendapat, bertukar pikiran, bersumbangsi pikiran. Kadang dari antar sekolah kita bisa menemukan Bapak Ibu, bisa mematchingkan dan menemukan perbedaan. Oh di sekolah ini lebih ada yang lebih dan itu bisa kita ambil untuk kita bawa ke sekolah kita. Kemudian dari sekolah yang lain juga. Jadi saling saling mengisi untuk pengembangan guru penggerak Bapak Ibu. Jadi nanti pengajar praktik baik sebelum Lokakarya mereka akan berkunjung ke sekolah Bapak Ibu, ke sekolah guru penggerak yang di bawah bimbingan mereka.
Jadi 1 minggu sebelum Lokakarya mereka akan mengunjungi dan akan ada beberapa angket atau pertanyaan yang memang harus kita jawab, dan juga nanti bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah. Ada dalam satu sesi Bapak Ibu, nanti kepala sekolah ikut. Jadi ada yang kekhawatiran, saya nggak didukung nih untuk programnya. Tidak, nanti di modul 1 Bapak Ibu akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam merancang atau merumuskan visi misi sekolah malahan Bapak Ibu. Jadi guru penggerak itu bisa merupakan apa ya namanya, untuk kepala sekolah bantu gitu, bantu untuk mengembangkan sekolah ke depannya. Oke. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi saya tentang kupas tuntas guru penggerak sampai kegiatan Lokakarya. Jika ada nanti yang Bapak Ibu tanyakan, silakan Bapak Ibu tanyakan melalui moderator. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Rini atas penjelasannya. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat, tapi alhamdulillah beberapa pertanyaan sudah dibantu oleh Ibu Rina Oke, untuk baik. menjawabnya, tapi perlu juga saya bacakan di sini. Tadi ada pertanyaan dari S. Anesti yang mengajarnya yang 10 tahun. Tapi di sini pertanyaannya kembali diulang, maksudnya dari Ibu Anesti ini, masa kerjanya dia tinggal kurang dari 10 tahun atau yang under 50. Ya, jadi itu bagaimana itu Ibu Rini? Oke, baik. Baik Ibu, untuk yang masa kerja itu untuk yang bisa ikut guru penggerak minimal telah mengajar 5 tahun. Minimal telah mengajar 5 tahun. Berarti dia bisa ikut guru penggerak. Kemudian batas akhirnya adalah 10 tahun sebelum pensiun berarti. Jadi 10 tahun sebelum pensiun masih bisa ikut. Jadi kalau kita pensiunnya 60 ya, 60 kalau PNS ya Bu. Iya. 60, berarti di umur 50 masih boleh ikut untuk guru penggerak. Demikian Ibu. Oke, terima kasih. Ya. Berarti saya nggak bisa ikut lagi nih. Ibu berapa sekarang? Sisanya 9 tahun sekian bulan. Berarti nggak bisa. Bisa lagi ya. Udah senior Ibu berarti, nanti Ibu tinggal rekomendasi aja, memberi rekomendasi untuk calon guru penggerak yang akan datang. Iya, semoga saja kalau begitu. Oke, Ibu, kita lanjut. Oke, Ibu, silakan. Ini dari Pak Arif. Pak Arif Wahyono, apakah untuk ikut guru penggerak itu yang di dalam zona nasional, apakah kita harus mengikuti zona nasional atau di daerah kita masing-masing? Oke, baik. Bapak apa tadi Ibu? Maaf. Pak Arif Wahyono. Oke, Pak Arif. Guru penggerak ini apanya nasional Bapak. Jadi dia nasional, tapi untuk seleksinya itu nanti yang kita ikutin pembelajarannya, waktu belajarnya adalah kabupaten atau kota kita.
Jadi SIM PKB itu, semua kan tadi di SIM PKB itu. Jadi file semua data kita masuk ke akun SIM PKB itu nasional, ke kementerian. Setelah kita dinyatakan lulus sebagai calon guru penggerak, nanti yang akan kita ikuti adalah di kota dan kabupaten kita. Dan kita akan nanti bergabung dengan calon guru penggerak lain yang dinyatakan lulus. Nah, itu ada itu kan ada beberapa kuota. Sekarang kenapa nih? Kenapa angkatan 4 diperpanjang? Karena memang kuota tidak terpenuhi Bapak Ibu. Masih ada kesempatan nih bagi yang angkatan 4, baik yang tidak dari Riau ya, yang Riau kan kota Pekanbaru, mungkin dari provinsi lain yang mereka nanti kabupaten atau kota mereka. Nah, itu diperpanjang karena belum memenuhi kuota. Nah, jadi Bapak Ibu silakan daftar. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu adalah salah satu next calon guru penggeraknya. Jadi ini Bapak itu demikian Bu Irma. Jadi yang kita ikutinya pendidikannya di kota atau kabupaten kita. Oke, jadi kita harus untuk mengikuti guru penggerak ini supaya kita tahu pengumumannya itu harus rajin-rajin membuka SIM PKB ya Bu? Benar, betul. Harus rajin membuka SIM PKB kita. Karena pengumuman semuanya di sana. Jadi kalau seandainya ini ada sambungannya lagi, Ibu Pak Arif ini apa namanya? Berarti kalau misalnya kita sudah membuka SIM PKB, kita buka link kita mengenai guru penggerak, kalau tidak ada memang zonasi kita, berarti kita tidak bisa ikut gitu ya, Bu? Iya, betul, tidak bisa ikut. Karena memang sudah ada zonasi masing-masing, Bu. Oke, berarti untuk pertanyaan dari Ibu Nurasni yang dari Dumai, berarti sudah terjawab Ibu. Kalau seandainya Ibu membuka SIM PKB, dan muncul pemberitahuannya, Ibu lihat kalau memang di daerah Dumai tidak ada penerimaan untuk guru penggerak, berarti Ibu tersebut tidak bisa ikut ya, Bu Rini? Iya, betul Ibu. Nanti akan otomatis ini aja, langsung itu gitu. Langsung terseleksi sendiri gitu. Oke, terima kasih. Ini banyak sekali pertanyaannya Ibu, ini seru sekali. Terima kasih untuk para peserta, sangat semangat sekali ingin tahu tentang guru penggerak. Kita lanjutkan ya Ibu. Ini ada pertanyaan dari Pak Mulyadi Wilis. Apa perbedaan dari guru penggerak, duta rumah belajar, dan sahabat rumah belajar Ibu? Oke. Baik Bapak. Bapak Mulyadi Wilis ya? Iya. Baik Bapak, oke. Guru penggerak, tapi tujuannya tetap sama ya Bapak. Mungkin tujuannya dulu saya lihat. Tujuannya tetap sama. Tujuannya adalah pengembangan profesi untuk guru. Kalau yang duta rumah belajar itu dia dari kementerian juga, cuma subbagiannya adalah Pusdatin, Pusat Data Informasi. Jadi dari Pusdatin itu mereka mencari duta rumah belajar yang khusus hanya untuk pengembangan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jika salah, saya mohon bantu ya Pak Lukman. Di sini kita juga punya sahabat rumah belajar tahun 2020. Ada Pak Lukman, ada Ibu Desrosnahwati, Bapak Ibu. Kemudian dari 2019 kita juga ada yang PGI yaitu Ibu Agustrianita dan Ibu Sri Ramayanti. Jadi jika saya nanti ada salah bicara mohon tambahan gitu. Jadi duta rumah belajar itu bergeraknya di pembatik Bapak Pak Mulyadi. Jadi dia itu lebih mengembangkan lebih meng-sharekan tentang teknologi informasi komunikasi. Kemudian sahabat rumah belajar, kalau sahabat rumah belajar itu adalah sebelum ke duta rumah belajar. Jadi ada kalau tahun 2019 itu 30 langsung seleksi 1. Tahun 2020 beda lagi, ternyata dari 30 seleksi 5 baru jadi 1 duta rumah belajar. Jadi lebih dilanjutkan gitu. Jadi ada seleksi lagi setelah 30, tapi 30 itu adalah sahabat rumah belajar. Nah, kalau guru penggerak itu arahannya lebih ke pengembangan
Kalau saya sih lebih mengembangkan kelas sendiri kalau saya Papa. Jadi mulai dari diri sendiri. Jadi kembangkan kelas kita sendiri. Nanti dari kelas kita baru kita beranjak ke sekolah atau ke kelas sebelah yang ada di dekat kita. Jadi merubah paradigma kita tentang pembelajaran. Jadi pembelajaran itu bukan, kata orang ya, masih ada sih yang masih berbicara pembelajaran kita itu masih pembelajaran konvensional. Padahal sekarang kita sudah masuk zona industri 4.0 kan, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai transformer gitu dari kelas kita sendiri. Jadi guru penggerak itu mulai dari diri kita. Baru kita nanti bergerak ke sekolah. Jadi kita lebih merubah lingkungan sekolah. Itu tujuannya dari guru penggerak. Demikian Pak Mulyadi. Atau mungkin dari sahabat rumah belajar Pak Lukman boleh menambahkan. Baik, terima kasih Ibu Rini. Mudah-mudahan sebetulnya udah jelas betul ya dari Ibu Rini atas jawaban. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi ini berbagai program mulai dari guru sahabat rumah belajar, duta rumah belajar, dan guru penggerak. Mohon izin menambahkan sedikit. Tadi betul sudah disampaikan oleh Ibu Rini bahwa untuk sahabat rumah belajar dan duta rumah belajar, penyelenggaranya adalah Pusdatin Kemdikbud. Jadi ini berfokus kepada pembelajaran berbasis TIK, Bapak Ibu. Mungkin sekarang pun lagi berjalan ya di level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi yang dihasilkan adalah setiap tahun di satu provinsi diperoleh satu duta rumah belajar. Yang diawali dari seleksi beberapa peserta dari ribuan yang ikut gitu kan. Satu kelas aja terdiri dari 2.000, nanti bisa terseleksi menjadi 30 kalau tidak salah seperti itu. Kemudian yang kami alami tahun 2020 mensusut jadi 5 finalis, baru terpilih satu duta rumah belajar. Nah, selanjutnya untuk guru penggerak, ini penyelenggaranya adalah Dirjen GTK gitu ya, dari Kemdikbud juga. Nah, ini kalau saya rasakan tadi Bu Rini bilang sudah lokakarya keberapa ya, terasa masih lama. Apalagi saya nih baru 2 minggu Bu Rini. Baru 2 minggu. Benar baru Pak 2 minggu menuju 9 bulan. Nah, tapi selama 2 minggu ini apa yang saya rasakan ini sebagai testimoni ya, itu alhamdulillah untuk modul 1.1 tadi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ini betul-betul menyerap gitu ya secara pribadi. Mungkin nanti saya diseminasikan kepada kawan-kawan. Memang teknis pembelajarannya itu luar biasa ya, hampir tiap hari ada kegiatan, kemudian diperkuat dengan elaborasi tadi dengan ada tahapan merdeka tadi, memang itu terus pelan-pelan sehingga pola pikir kita menjadi berubah. Itu baru 2 minggu saya rasakan seperti itu. Jadi mudah-mudahan saya penasaran nih untuk materi-materi berikutnya seperti itu Bu Rini. Jadi itu perbedaan antara sahabat rumah belajar, duta rumah belajar, dan guru penggerak. Gitu. Mohon bimbingannya Bu Rini. Sama-sama belajar kita Pak Lukman. Baik Bu, kembali bersama Bu Erma, silakan. Ya, terima kasih Ibu Rini, Pak Lukman. Yang jelas tetap semangat Pak Lukman ya. Masih berapa bulan lagi ya? 9 bulan, berarti 2 minggu baru terlalui. Iya, Bu Rini aja bilang sudah 4 bulan, masih lama saya, apalagi saya ya. Bu. Iya benar. Oke, Ibu Rini kita lanjutkan lagi membaca itu chatnya. Baik Ibu. Dari Surya Ira Mahayani, Assalamualaikum, izin bertanya Bu, apakah guru penggerak harus bersertifikasi? Oke, tidak Ibu. Pokoknya Ibu 5 tahun, tadi kan ada kriterianya, punya SIM PKB, masuk aja di SIM PKB, kemudian nanti 5 tahun mengajar,
5 tahun mengajar. Kemudian Ibu ikutin saja langkah-langkah bagaimana seleksi dari guru penggerak. Jika memang ada di SIM PKB Bapak Ibu, dia nanti ada tuh Bapak Ibu di atas, Bapak Ibu berkesempatan untuk bisa mengikuti calon guru penggerak. Atau mungkin boleh kita bisa coba nih Bu Erma, ada nggak yang mau dicoba nih, yang mau coba share screen dia, yang dari Kota Pekanbaru, adakah yang bisa masuk dalam guru penggerak? Jadi kita bisa lihat nih apa sebenarnya yang muncul. Kalau saya kan mohon izin sebentar, biar kita apa? Ini apa Bu? Coba Dari Ibu Eli Marlina aja kita suruh Ibu. Oke, boleh. Berarti kalau yang untuk jawaban Bu apa itu cukup tidak wajib sertifikasi. Oke, ini dari Ibu Erlina. Mohon apa Ibu Erlina? Ibu Erlina bertanya, apakah Angkatan 4 khusus Provinsi Riau masih bisa mendaftar? Bagaimana kalau tadi seperti Ibu Rini kita buktikan seperti itu ya, buka SIM PKB-nya ya? Boleh. Siapa? Ada yang mau dicoba silakan. Silakan Ibu Erli Marlina, ini kan yang dari Provinsi Riau, iya. Pekanbaru. Silakan. Mau coba Ibu bisa share screen? Saya nggak bisa Ibu. Enggak, Bu. Yang Erlinanya. Ya, Bu Erlina bisa share screen pakai PC atau pakai handphone? Pakai laptop atau pakai handphone ya? Apakah Ibu Erlina masih ada ini? Aktifkan dulu mic-nya Ibu. Ibu Erlina. Dari Pekanbaru. Oke, mohon bantu untuk di ini suaranya. Sebentar, saya cari. Bu Erliana atau Erlina? Eli Marlina. Oh, Eli Marlina. Saya tidak jumpa. Terus Pak Lukman ada nampak Bu Eli Marlinanya, bisa dijadiin dia ini suaranya bisa dibuka nggak ya? Bentar. Bu Eli Marlina. Tapi sepertinya apa masih adakah di ini di list? Marlina SMP 11 Bengkalis Bu, masih ada di list. Bu Kabit ada? Oke, silakan buka suaranya. Nanti kita coba. Silakan dibuka mikrofonnya Ibu Eli. Atau ini boleh salah satu aja dari peserta yang bisa share screen, kita coba masuk SIM PKB. Kita coba masuk ke portalnya guru penggerak atau saya izin share screen sebentar. Kalau ke saya nanti masuknya udah seperti ini Bapak Ibu. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, lagi open. Kalau ke saya Bun, nanti kelihatan nggak lulusnya di sana. Nggak Bu Aji udah pengger. Bu Aji ada aja dah. Oke, bentar ya. Saya ini udah nampak Pak Lukman share screen saya? Belum? Oke, udah. Oke, nah ini kan dari portal guru penggerak tadi, kita masuk, kita jalan ya. Nah, kalau saya ini Bapak Ibu, karena sudah Bapak Ibu diundang mengikuti proses pendidikan guru penggerak selama 9 bulan. Jadi nanti otomatis langsung Bapak Ibu. Jadi ini ya, kalau yang maunya sih yang saya mau coba itu teman yang belum ikut
guru penggerak gitu. Jadi nanti bisa lihat bagaimana apa tampilan beranda dari pribadi untuk guru penggeraknya gitu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nanti semua filenya di sini, diunduh di sini, semua file datanya di sini gitu. Atau ada yang mau sukarelakah akunnya digunakan gitu. Akunnya digunakan untuk kita gunakan yang di Kota Pekanbaru mungkin yang bisa nampak. Boleh kita coba yang di Kota Pekanbaru. Kalau ada yang mau akunnya digunakan, boleh di kolom chat atau boleh hubungi panitia nanti via WA ke saya biar passwordnya nggak kelihatan. Ada yang mau Bapak Ibu? Biar nanti ini kita lihat seperti apa sebenarnya dalam itu gitu. Yang Pekanbaru atau yang enggak yang Riau ya? Yang Pekanbaru kalau bisa, karena memang angkatan 4 kan lagi di yang angkatan 4 untuk Kota Pekanbaru. Oke, Bun. Oke, cukup kalau Oke. memang itu dia tampilannya Kita ya. sambil menunggu saja. Oke, baik. Semoga nanti ada dari Bapak Ibu guru yang dari Pekanbaru mau mencoba. Kita melihat. Oke, ini ada nih Ibu. Ada? Oke, ada yang japri saya, boleh ntar ya. Saya coba dulu masuk sebentar. Nanti saya ini sign out dulu. Oke, bentar ya. Oke, masuk. Oke. Saya izin share screen sebentar. Nah, udah nampak Pak? Belum? Oke, sudah. Oke, baik. Nah, ini laman login Bapak Ibu. Kalau tadi kan karena saya udah pernah login, kan langsung ke halaman yang saya punya. Ini halaman login, karena tadi saya sign out, kita akan coba masuk dengan link. Oke, yang japri saya boleh tuliskan di ini di WA karena ini keyboard saya bermasalah untuk angka. Bentar saya coba. 2016 98 55 842. Bentar ya Bapak Ibu. Saya copy sebentar. Bentar. Mudahan bisa. Oke, 2016 98 52 842. Oke. Bentar ya Bapak Ibu. Ada apa yang salah? 2016 Oh, duanya dua kali. Duanya dua kali. Duanya
Hanya 2 kali. Sebentar. Baik, alhamdulillah masuk. Oke, jalan ya Bapak Ibu. Pak Lukman terlihat? Terlihat, Bu. Nih. Ini terlihat. halamannya. Selamat Anda belum terdaftar, silakan klik. Jadi bisa daftar. Ini yang Kota Pekanbaru. Jadi nanti silakan daftar, silakan ikutin langkah-langkahnya. Apa saja nanti ada berapa file seperti tadi, informasi umum diri, kemudian 2 yang harus dipenuhi, surat rekomendasi, kemudian surat persetujuan dari kepala sekolah. Kemudian ada esai skolastik, ikuti seleksinya. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau nanti otomatis aja yang ini, yang kabupaten atau kota yang sudah lewat apanya akan otomatis tidak akan muncul. Itu Bapak Ibu. Oke, baik. Saya kembali ke Bu Erma. Silakan Bu Erma. Terima kasih Ibu Rini atas penjelasannya. Untuk Bapak Ibu yang sudah mengangkat tangan, raise hand, silakan aktifkan saja mikrofonnya. Silakan langsung bertanya kepada Ibu Rini. Ini Ibu Yanti Restiawati. Silakan Bu Yanti untuk mengaktifkan mic-nya untuk langsung bertanya kepada Ibu Rini. Ya, baik, terima kasih Bu. Saya Yanti Restiawati dari Kalimantan Timur, Bu Rini. Kita sudah 2 kali ketemu ini, Bu. Kebetulan mungkin saya hanya menambahkan sedikit saja, karena kebetulan saya dari ini satu angkatan nih, angkatan 2 di Guru Penggerak. Tadi ada yang bertanya ya Bu ya, yang soal 5 tahun mengajar ya Bu ya. Oke, baik. Kalau itu mungkin sedikit menambahkan saja, bukan ini. Saya sendiri jadi guru itu baru 1 tahun. Jadi saya batas waktu itu tidak ada. Karena punya yang sudah punya SIM PKB dan terdaftar di SIM PKB, insya Allah dapat jika ingin mendaftar. Nah itu dia. Hanya meluruskan saja, jadi tidak ada batasan untuk 5 tahun, karena saya sendiri baru daftar di SIM PKB 2019 dan baru dinyatakan jadi guru di 2020. Nah, 2020 dinyatakan jadi guru, jadi masuk awal mendaftar memang belum terdaftar jadi guru, masih TU. Tahun berapa Ibu TU-nya ya? Saya TU-nya dari 2015 ini sampai 2019 di bulan Juni baru terangkat jadi guru. Cuma di SIM PKB di Dapodiknya Ibu dari tahun berapa? Kalau SIM PKB-nya dari 2019 Bu. Dari 2019. Bukan di Dapodiknya. Kalau Dapodik baru terdaftar di 2016-nya. Oke. Di 2016. Otomatis sudah 5 tahun juga ya. Oke. Kan tadi ada yang tanya yang soal guru ya Bu ya, jadi enggak. Boleh. Saya bukan mengajar. Oke. Oke, baik Ibu, terima kasih. Berarti Bapak Ibu sesuai yang disampaikan Bu Yanti Restiawati ya, yang dari Kalimantan, ternyata beliau ini baru 1 tahun mengajar, tetapi beliau ini udah 5 tahun di bagian TU ya, berarti di data Dapodiknya 2016. Berarti bisa jadi Bapak Ibu ada kota juga, kota penambahan di masing-masing kabupaten atau kota. Jadi semuanya yang penting Bapak Ibu memang SIM PKB-nya. Akun SIM PKB Bapak Ibu aktif,
berarti Bapak Ibu bisa ikuti calon untuk pendidikan guru penggerak. Baik, Bu Irma, silakan. Baik, terima kasih Bu Rini. Silakan yang raise hand berikutnya, ya aktifkan mic-nya untuk langsung bertanya kepada Ibu Rini. Pak Afrizal, silakan Pak. Aktifkan mic-nya Pak. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam. Halo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menarik sekali materi hari ini Bu, guru penggerak yang mengingatkan saya kembali Bu. Saya termasuk peserta yang bagus di guru penggerak Bu. Ya. Jadi Bu, tadi ada pertanyaan Bu. Salah satu persyaratannya itu masa mengajar tidak boleh kurang dari 10 tahun ya Bu ya. Itu tadi Bu. 5 tahun. Ya. 5 tahun. Cuman yang saya herankan 5 tahun Bapak. Iya, ya 5 tahun. Artinya dan masa mengajar mereka tadi ada kawan yang menanyakan tadi Bu, tidak boleh kurang dari 10 tahun lagi. Artinya usianya itu harus di bawah 50 tahun kan begitu ya Bu? Iya berarti. Iya. Yang saya ingin sedikit sarankan begini Bu. Saya termasuk orang itu Bu. Saya waktu pertama kali tes umum, tes EC, tes skolastik itu dinyatakan lulus Bu. Ya kan, kalau memang itu persyaratannya, sebaiknya dari awal peserta yang usianya di atas 50 tahun di cancel atau dibatalkan saja Bu, sehingga tidak terlalu merepotkan untuk tes yang keduanya. Ini saran saya Bu, ya kan, daripada dibatalkan di tes terakhir. Gitu Bu. Yang kedua pertanyaan saya Bu, saya melihat Bu, zona untuk masing-masing kabupaten atau kota itu sudah dibatasi ya Bu ya. Kayak kita di Bengkalis kemarin 48. Saya mau tanya Bu, apakah ada pembatasan atau ketentuan bahwasanya guru penggerak ini untuk satu sekolah misalnya dibatasi satu sekolah atau berapa? Sebab saya lihat ada beberapa sekolah yang guru penggeraknya lebih dari 3 atau 4 yang lulus di sana Bu. Sementara di sekolah lain tidak ada, padahal banyak juga yang ikut. Kemudian berapa lama masa atau boleh dikatakan adakah kontrak namanya untuk menjadi guru penggerak ini Bu? Mungkin itu. Terima kasih. Oke. Wow. Pertanyaan Pak Afrizal sebenarnya bukan ke kami ya, tapi gini, maksudnya gini. Itu adalah konteks pengumuman kelulusan, itu semuanya adalah konteks di bawah kewenangan kementerian. Kalau saya ini kan kami hanya sekarang ini angkatan 1, kami lolos sebagai calon guru penggerak. Jadi nanti apa yang Bapak sampaikan akan kita coba sampaikan di ke P4TK ketika belajar. Kita akan coba pas ketemu di Lokakarya juga bahwa hal-hal itu adalah yang ditemukan di lapangan gitu. Karena kewenangan ya Bapak, kewenangan dari pengumuman kelulusan, baik itu kata teman ada juga sih, kenapa sih nggak merata gitu, ada yang satu sekolah bisa lebih dari 3, ada yang satu sekolah bisa lebih dari 2, atau malah satu sekolah itu hanya satu calon guru penggerak. Jadi karena dia langsung sistem Bapak, jadi dari SIM PKB itu yang penting Bapak ikutin semua simulasi semua item-item untuk seleksi dari guru penggerak tersebut, tetap keputusan kelulusan tetap di tangannya kementerian, karena saya juga sempat dulu saya sempat down Bapak ketika saya sudah isi rekom, kemudian informasi umum diri juga sudah dilengkapi, esai dengan sempat waktu mengisi esai 2,5 jam dengan waktu yang segitu dengan 13 pertanyaan sampai sempat nggak enak dengan suami gitu waktu pengisian, kemudian sudah sampai tes skolastik. Waktu tes skolastik itu saya sampai ngulang 2 kali karena signal sempat down karena di SIM PKB saya pengumuman skolastiknya nggak keluar gitu. Jadi
nggak muncul pengumumannya. Ya udahlah, mungkin memang saya belum bisa nih jadi calon guru penggerak gitu. Tetapi ternyata pas dari tes skolastik ke simulasi mengajar dan wawancara, keluar nama saya gitu. Jadi sempat ini gitu, sempat down karena jaraknya lumayan jauh antara tes skolastik dengan pengumuman untuk guru penggerak, untuk seleksi wawancara dan apa. Tetapi memang kewenangan itu bukan kewenangan itu murni di tangan kementerian dan apa Pak. Jadi kita tidak tahu juga sistem seleksi mereka, penilaian mereka karena memang esai itu ternyata dinilai. Jadi esai itu dinilai, esai dinyatakan lulus, kemudian tes skolastik, nanti baru diumumkan untuk ikut simulasi dan wawancara. Jadi itu murni Bapak. Tapi nanti jika memang kita akan sampaikan syarat-syarat, jadi berarti di SIM PKB itu udah harus ada catatan mungkin untuk yang akan ikut ke depannya. Demikian Pak jawaban saya. Mungkin nanti dari teman yang lain bisa membantu. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih Bu. Saja Bu. Baik Pak. Oke, terima Baik, kasih Bu Erma. Iya, terima kasih banyak. Semoga Bapak cukup jelas dari keterangan yang diberikan oleh Bu Rini. Kami silakan lagi untuk satu orang penanya lagi yang raise hand. Silakan bertanya kepada Ibu Rini. Itu Ibu Teti ya. Silakan Ibu atau Bapak. Ibu Amelia dari tadi sepertinya. Boleh ya, silakan aja. Silakan, Bu Teti boleh atau Ibu Amel, silakan hidupkan mic-nya. Silakan Ibu. Halo, Ibu Teti ada? Atau Ibu Amel? Atau Bapak dan Ibu yang sudah raise hand, silakan bertanya. Aktifkan mic-nya. Baik Ibu Rini, menjelang kita menunggu pertanyaan dari peserta, berarti kita mengingatkan kembali bahwasannya untuk supaya kita tahu bagaimana pengumuman itu kita bisa lihat, kita harus sering-sering membuka SIM PKB. Benar. Iya. Jadi untuk Bapak dan Ibu, kalau seandainya masih kurang jelas, silakan bertanya, langsung hidupkan saja mikrofonnya. Bu Emma, karena Ya. masih menunggu, kalau memang ada yang belum mungkin bisa ini closing statement saya. Oh boleh, silakan Ibu. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mungkin tadi satu penanya lagi ya untuk sebelum kita berakhir waktu kita. Saya ada satu yang ingin tahu dari Bapak Ibu. Kita coba. Izin saya share screen. Oke. Sudah terlihat Bu Emma? Belum Bu? Bagaimana? Sudah Bu, sudah. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri atau satu penanya lagi, bergerak itu menuju sebuah perubahan itu pasti ya Bapak Ibu, karena perubahan itu industri saja sudah berubah dari 4.0 sekarang udah menuju 5.0, udah 5.0. Mungkin negara lain sudah sampai 6.0. Kita masih di 4.0. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyimak tadi dari awal, kemudian sudah mendengar tanya jawab dengan teman-teman tadi, Bapak Ibu guru hebat semua, kita coba refleksi Bapak Ibu.
sekarang kita itu pada posisi berapakah Bapak Ibu untuk mulai bergerak? Kita menuju ke menti.com ya Bapak Ibu. Saya share linknya di chat. Silakan Bapak Ibu, linknya sudah di chat. Tuliskan di posisi nomor berapa Bapak Ibu untuk mulai bergerak. Tadi Bapak Ibu udah lihat gambarnya. Silakan Bapak Ibu bisa lihat di posisi nomor berapa Bapak Ibu untuk mulai bergerak. Mulai bergerak untuk sebuah perubahan yang signifikan untuk pembelajaran atau pendidikan bermutu ke depannya. Silakan Bapak Ibu, gambarnya masih silakan lihat ada angka 1 sampai angka 20. Sekarang itu Bapak Ibu berada di posisi mana untuk mulai bergerak. Linknya sudah saya bagikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu ini menuju ke menti.com. Silakan Bapak Ibu. Oke, sudah ada 3 orang, 4 orang. Wow, ada yang di angka 17. Nanti kita lihat. Oke, di angka 2, angka 10, di angka 6, paling rendah angka 5. Baik. Ada di angka 2 ya. Angka 2 mendorong teman. Oh. Oke. Ada yang di angka 1, mulai naik. Sendiri. Hati-hati 14. Jangan paling down. Benar Pak Lukman. Tapi soalnya kalau kita paling down kita akan naik lagi Bapak Ibu. Bantu Pak Lukman, saya masih di angka 6 itu. Coba mana? Oh iya. Silakan Bapak Ibu. Grafiknya terlihat Pak Lukman? Share screen-nya sepertinya ke arah PPT-nya, mungkin Ibu digantikan. Oke, baik. Nah, di off-kan dulu, dialihkan ke Windows. Oke, baik. Oke. Gimana Pak Lukman? Terlihat? Oke, sebentar. Oke. Nah, disinilah posisi kita masing-masing ya Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu isi tadi, kita ada yang terbanyak di posisi 3. Oke. Kemudian di posisi 6. Wow, ada di posisi 17. Kita lihat di posisi 17 itu tadi, punya teman, bergabung bersama, berkolaborasi keren. Baik. 15, berarti yang terbanyak memang di posisi 4 ya Bapak Ibu. Baik, saya lanjut. Posisi 3. Iya, posisi 3, benar. Bentar. Saya lanjut yang kedua, Bapak Ibu silakan lanjutkan menti.com-nya. Apa alasannya Bapak Ibu? Silakan tuliskan. Apa alasannya? Mengapa dipilih nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Bisa dibukakah menti.com-nya?
Belum ada yang masuk. Ibu Rini, Ya, tadi ada lihat nomor 9 itu yang bergelayutan di tali modelan Tarzan itu maksudnya apa ya? bentar ya Bu. Oke, nomor 9. Berarti dia sudah ini Bu, sudah di posisi naik di atas dan akan meraih yang akan ke atas lagi Ibu. Jadi dia Gitu ya. meloncat untuk menuju ke atas, ke 10, ke bagian yang temannya di atas 10. Oke, karena sudah usia lanjut, butuh dukungan. Karena ngambil posisi yang itu tadi ya Bapak, boleh. Belum mendaftar, baik. Mulai sekarang silahkan Bapak Ibu mendaftar. Berkolaborasi lebih baik, iya benar. Masih ditunggu alasannya Bapak Ibu. Bu Rini, ini Ya. sekali membaca alasannya itu karena usia sudah lanjut. Berarti di atas 50 tahun ya, berarti 50 tahun ke atas lah ya. Ya, 51 berarti 50 masih bisa, 51. Nah, ya. Karena baru tertarik untuk ikut. Oke. Dimotivasi oleh kawan-kawan. Iya, baik. Oke, silakan Bapak Ibu jika masih ada alasannya apa. Karena baru 2 minggu, Wah. Ini calon guru penggerak angkatan 2 ini. Benar, karena baru 2 minggu. Bersemangat pokoknya. Yes, benar. Kita harus tetap bersemangat menjadi penggerak. Walaupun tidak mengikuti pendidikan guru penggerak. Baik. Oke. Masih karena harus belajar. Membantu untuk maju, alhamdulillah tujuan kita sama ya Bapak Ibu, demi masa depan peserta didik kita, anak-anak didik kita, 5 tahun ke depan kita tidak tahu seperti apa dunia yang akan mereka hadang ke depannya. Oke. Belum ada motivasi. Oke. Belum ada motivasi. Ayo. Ayo sekarang kita udah mencoba motivasi Bapak Ibu nih untuk ikut. Kita akan berarti mudah-mudahan ke depannya lebih ke atas lagi posisinya. Ingin bisa eksis saja. Wow. Kayak sosmed ya. Oke. Antara usia dan masa depan. Benar Bapak Ibu. Oke, demikian ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita udah tahu posisi kita masing-masing. Kita juga udah tahu alasannya kita memilih. Mudah-mudahan tidak ada kata untuk menyerah dan tidak ada kata untuk kita berakhir. Walaupun kita tidak mengikuti grup penggerak, sebenarnya kita adalah penggerak Bapak Ibu. Mungkin statement terakhir saya sebelum atau Bu Elma masih ada pertanyaan kah? Rasanya sudah cukup Bu Ayu. Oke, baik. Statement terakhir saya, ketika kita percaya pada Sang Pemilik alam semesta, maka akan ada harapan di setiap kejadian dalam perjalanan hidup kita. Tetap semangat meraih mimpi, jika jatuh, bangkitlah. Itulah posisi 14 tadi kata Pak Lukman. Jika tertinggal, berlarilah. Jika tenggelam, berenanglah. Jika lelah, istirahatlah, lalu kejarlah. Jadi Bapak Ibu, tidak lulus di calon guru penggerak, bukan otomatis kita terhenti untuk bergerak. Baik Bapak Ibu, demikian dari saya. Jika ada kata saya yang khilaf atau salah dan menyinggung perasaan Bapak Ibu, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Rini atas materinya yang diberikan hari ini tentang kupas tuntas guru penggerak.
Semoga Bapak dan Ibu guru yang mengikuti webinar ini lebih semangat lagi untuk mendaftar menjadi guru penggerak. Baik, tidak memperpanjang kata-kata lagi. Webinar kita sudah selesai. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita serahkan kembali kepada Pak Lukman sebagai host. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada kami ucapkan kepada Ibu Rini Ahyu selaku narasumber dan Ibu Ermayati selaku moderator pada sesi webinar kita yang ketiga ini. Luar biasa ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga kita terus bersemangat, terus bergerak dimanapun posisi kita, seperti yang tadi disimulasikan oleh Ibu Rini Ahyu dan alasan-alasan kita. Dan tadi luar biasa ya, jika terjatuh ya bangkitlah, dan jika apa Bu tadi? jika tertinggal kejarlah. Malahan jika lelah istirahat, tapi terus kejarlah. Nah, itu yang benar. Luar biasa. Terima kasih Ibu Rini dan Bapak Ibu guru hebat semua yang telah berkenan hadir. Jangan lupa besok masih ada ya hari keempat, yaitu mengenai pemanfaatan akun belajar.id pada Google Workspace. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mengaktifasi semua, karena bulan Juni adalah bulan terakhir untuk aktivasi akun belajar.id dan banyak manfaatnya. Baik, demikian dari kami. Waktu sebetulnya sudah hampir habis, hampir jam 12. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya tadi, dan izin undur diri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fotonya enggak ada. Terima kasih Bapak Ibu semua. Oke, Bu Ajidar. Oke, siap. Waduh, kameranya nggak bisa aktif pun. Ayo Bapak Ibu aktifkan kameranya. Bioskopnya masih kosong itu. Iya Bun, nggak bisa diaktifkan, hang kayaknya. Aktifkan ya kamera. Oke, 1, 2, 3, senyum. Nggak bisa diaktifkan. Satu lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kamera tadinya. Kameranya nggak bisa hidup. Ibu Jasmi tak bisa hidup ya kameranya. Oke. Iya. Oke, baiklah. Baiklah Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang bertugas hari ini. Luar biasa sekali materinya ya Bapak Ibu ya. Semangat Bapak Ibu calon guru penggerak, baik di angkatan 1 dan sekarang juga Bengkalis juga sedang di angkatan 2. Dan semangat juga Bapak Ibu yang belum ikut mendaftar. Nanti ketika sampai lagi giliran kabupaten kita, maka kita akan daftar ramai-ramai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.